Sudah tak ada perintah dan larangan lagi. Kenapa? Karena hukum manusianya sudah terhapus lewat lembu itu. Karena kemanusiaannya sudah dihaturkan, direlakan, dipersembahkan kepada Tuhannya. Maka yang ada hanya hukum Tuhan. Enjoy saja. Diperintah sholat dalam hati, ya sholatlah. Diperintah zakat di dalam haji, ya zakatlah. Diperintah berhaji di dalam hati, ya berangkatlah haji sana. Yang penting jangan mengingkari perintah-perintah yang ada di dalam hati. Toh semuanya lillahi ta'ala. Toh semuanya bukan perbuatan manusia, tapi semuanya perbuatan sang sumber, yakni hidup yang menghidupi manusia. Jadi makna hidup yang menghidupi manusia di sini bukan ada dua hidup loh ya. Hidup hanya ahad esa, ya uripe Allah. Kita lanjutkan ayat yang keempat dari surat Al-Baqarah. Jadi saya tegaskan lagi ayat yang ketiga, yakni manusia mereka beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib? Diri manusianya. Sehingga manusianya gaib, nyatalah, wujudlah, hiduplah Tuhan itu menguasai manusia. Jadi imannya kepada yang gaib. Kenapa? Karena hakikat manusia itu gaib, bukan Allahnya yang gaib. Kenapa kok bukan Allah yang gaib? Bila Allah gaib, bila Allah tidak ada, ya maka mana mungkin kita ada, mana mungkin kita wujud. Yang mewujudkan diri kita ya lebih wujud daripada kita. Kok malah kebalik iman kita ini. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada, dalam kurung tafsirannya Al-Quran, yang diturunkan kepadamu, dalam kurung Muhammad, dan dalam kurung kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, kalau menurut yang tersiratkan artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang tersurat ini, atau penafsiran manusia di dalam kurung ini, Al-Quran ini penafsiran manusia, karena di dalam teks yang tertulis tidak ada kata Al-Qurannya. Yang diturunkan kepada dalam kurung Muhammad ini pun juga tafsiran manusia, karena di dalam teks ayatnya tidak ada kata-kata Muhammadnya. Dan di dalam kurung kitab-kitab ini pun juga tafsiran manusianya, karena di dalam sini tidak ada tulisan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi makna yang tersirat begini, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran itu, ya ayat-ayat suci yang ada di dalam diri kita. Yang diturunkan kepada Muhammad itu siapa? Ya kenyataan diri kita semua inilah yang dimaksud lambangnya, sanepannya Muhammad, atau kiasannya utusan-utusan Tuhan. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan manusia-manusia yang hidup dulu yang mendahului kita. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Bagaimana mungkin manusia yang sudah mati tidak yakin kepada adanya akhirat? Wong manusianya sudah kembali di sisi Allah. Jadi almarhum, orang-orang yang dirahmati Allah. Itulah nikmat
itu. Kalau manusianya sudah kembali kepada Allah, maka nikmat yang didapatnya. Jadi sebenarnya orang-orang yang sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu sudah tidak ada urusannya lagi dengan siksa, dengan mati, dengan kuburan, dengan alam barzah, dengan neraka. Tidak ada urusannya lagi. Kenapa? Almarhum. Masa Allah masuk neraka? Masa Allah disiksa? Kenapa adanya hidup itulah ada siksa? Karena manusia masih percaya yakin kepada hidup yang gaib. Hidup manusianya ini kan gaib, tidak nyata. Ayo kita buktikan hidup Anda, mana yang dikatakan hidup Anda? Anda tahu hidup Anda? Kita kan hanya ngaku-ngaku saja hidup, tapi tak tahu hidup. Kepada hidup yang kita akui sebagai hidup kita saja kita tak tahu, apalagi sang sumber hidup itu sendiri. Man kana fi hadhihi a'ma, barang siapa di dunia ini saja buta mata hatinya, wa min akhirati a'ma wa adallu sabila. Man kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya di dunia ini saja, maka di akhiratnya pun semakin buta dan bahkan tersesat-sesat jalannya. Maka dari itu bila kita hanya belajar yang tersurat saja, ya selamanya kita tak akan pernah mengetahui yang tersirat, dan yang tersirat inilah yang menjadi gaib, yang nyata, yang tersurat, padahal yang benar yang tersirat, yang gaib itu. Kenapa? Karena manusianya merasa wujud, maka kebenarannya pun jadi gaib. Allahnya gaib, jalan petunjuknya gaib, kebenaran gaib. Kenapa? Karena manusianya masih merasa benar dengan apa yang dipahaminya. Kita lanjutkan. Tinggal 3 ayat. Ayat yang kelima dari surat Al-Baqarah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapakah mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya? Orang-orang yang berpasrah diri kepada Tuhannya sehingga yang wujud hanyalah Tuhannya, yaitulah petunjuk Tuhan. Orang-orang yang sudah berpasrah menyerahkan dirinya, maka akan selalu ditunjuki Tuhan melewati siratal mustaqim dengan enjoy saja. Apa sih siratal mustaqim itu? Bayangan manusia kan saking sulitnya melewati siratal mustaqim itu, sehingga diibaratkan rambut masih dibelah jadi 7 dan tajamnya 1000 pedang. Saking sulitnya memahami makna yang tersirat ini, saking sulitnya memahami tafsir Al-Quran yang sebenar-benarnya menurut Tuhan. Karena sulitnya manusia menyerahkan dirinya, karena sulitnya manusia menyerahkan kebinatangannya, karena sulitnya manusia menyerahkan Al-Baqarahnya, sehingga diistilahkan rambut dibagi 7 dan tajamnya 1000 pedang. Apa kita bisa melihat? Jadi sebenarnya kita selama ini tidak kelihatan
bahwa kita selama ini ingkar syirik kepada Allah. Kita tidak merasa syirik, kita tidak merasa ingkar kepada Allah selama ini dengan ibadah-ibadah kita. Dengan ilmu-ilmu kita tak merasa ingkar, padahal sudah ingkar. Itulah saking sulitnya menerobos melewati siratal mustaqim yang tak terlihat bagaikan rambut di belah 7, tajamnya 1000 pedang. Mau menapak langkahkan kaki sudah jatuh ke neraka, sudah jatuh disiksa. Ketika kita mau bicara sedikit saja sudah jatuh kepada keakuan diri kita yang bisa bicara. Ketika kita mau makan sudah jatuh ke dalam keakuan diri kita yang merasa bisa makan. Berarti apa? Siratal mustaqim itu adalah kehidupan ini. Kita sudah sampai akhirat atau masih di dunia, masih linafsi atau sudah lillahi ta'ala. Jadi untuk sampai kepada lillahi ta'ala ya sapi betinanya atau al-baqarahnya ya harus disembelih, dikorbankan sehingga sucilah di dalam Idul Adha. Ketika sudah disembelih sapi betinanya, maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi bila sapi atau al-baqarahnya atau kemanusiaannya atau kedagingan atau ego manusianya sudah dikorbankan, maknanya diserahkan, dipasrahkan kepada Tuhannya, maka nyatalah kebesaran Tuhan itu. Maka Tuhan akan selalu menjamah hati kita. Ketika hati kita sudah terjamah Tuhan, ketika hati kita sudah dikuasai Tuhan, maka kita akan mudah menjamah hati-hati yang di luar sana. Akhirnya muncullah kasih dan sayang. Itulah pangkat tertinggi, makom tertinggi, mahabbah, cinta kasih. Disitulah puncak-puncaknya toleransi. Bila manusianya belum duduk di sini, jangan berharap toleransi. Bila manusianya masih pelihara lembunya atau al-baqarahnya, jangan harap bisa toleransi. Karena manusia lebih cenderung, lebih cinta memelihara sapi betinanya daripada memelihara sapi betina orang lain. Sehingga manusia mudah menjelek-jelekkan, menghina, menghasut, mengadu domba orang lain. Maka dari itu bila manusianya sudah berserah diri kepada Tuhannya, maka disitulah melewati siratal mustaqim. Kita lanjutkan. Ini berlomba dengan baterainya mau habis. Ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau dalam kurung Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maknanya orang-orang yang masih mempertahankan lembunya di dalam dadanya, meskipun diingatkan dengan ayat-ayat, dengan firman-firman yang di luar, ia tak akan mendengar. Karena ia lebih mendengar firman lembunya sendiri, keyakinannya sendiri, kepahamannya sendiri, daripada memahami kepahaman orang lain.
Kita lanjutkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adabun adzim. Yang artinya Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Ketutupan apa manusia? Ya ketutupan lembunya sendiri, sehingga buta penglihatannya, buta pendengarannya, buta perasaannya, tidak memandang perasaan orang lain. Yang penting hatinya senang, yang penting hatinya bahagia dengan penghujatan, bahagia dengan merendahkan orang lain, bahagia dengan mengalahkan orang lain. Itulah tanda-tanda orang-orang yang masih pelihara lembu, masih pelihara domba. Maka kembalikanlah lembu domba itu kepada gembalanya, yakni kembali kepada sang sumber. Siapa yang menghidup kita? Itulah uripe Allah. Jadi hidup itulah Tuhan seluruh manusia. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan, karena hidup itulah Tuhan itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua yang masih sama-sama belajar ini akan diberikan kemudahan petunjuk dari Allah agar kita senantiasa berpasrah diri kepada Allah sehingga terwujudlah saling hormat menghormati, saling menjaga, saling mengkasih sayangi, saling cinta, sehingga terwujudlah NKRI akan bersatu padu dan tidak akan tengrongrong lagi di dalamnya. Karena yang mengrongrong, yang merusak NKRI dari masing-masing manusianya, maka perbaikilah diri masing-masing kita agar kuat perdamaian di muka bumi Ibu Pertiwi ini, sehingga NKRI semakin kuat dan tidak mudah difitnah oleh negara lain. Jadi selamatkanlah diri kita, maka selamatlah negara kita. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.